Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deopi, kelas 2D NPM 221100128. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Suca Rusdian. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang controlling atau pengendalian. Pengertian pengendalian menurut para ahli. Yang kesatu ada menurut Henry Payol bahwa controlling adalah pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang kedua ada dari George R. Terry. Pengawasan atau controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Yang ketiga ada dari Harold Kohn. Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya ada sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadi penyimpangan atas rencana atau target. Yang kesatu ada pengarahan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua ada menyarankan agar ditekan tidak terjadi pemborosan. Ketiga, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran atau rencana. Selanjutnya jenis-jenis pengawasan. Yang kesatu ada pengawasan intern atau ekstern. Yang dimaksud pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Yang dimaksud pengawasan preventif adalah pengawasan lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum atau kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat atau kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan atau bukti pengeluaran. Selanjutnya tahapan-tahapan proses pengawasan. Ada tahap penetapan standar yaitu sasaran dan target pelaksanaan digunakan sebagai patokan dalam PK. Tahapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dasar atas pelaksanaan kegiatan. Tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu proses yang berulang-ulang atau kontinu. Yang selanjutnya ada tahapan perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yaitu mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya. Yang terakhir ada tahap pengambilan tindakan koreksi yaitu perbaikan dalam pelaksanaan. Yang selanjutnya ada syarat-syarat pengawasan. 1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. 2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. 3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. 4. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. 5. Pengawasan harus luwes atau fleksibel. 6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. 7. Pengawasan harus ekonomis. 8. Pengawasan harus mudah dimengerti.
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Selanjutnya, prinsip pengawasan yang ke-1 memastikan pelaksanaan pekerja sesuai dengan rencana. Kedua, mereplikasikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi. Ketiga, segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Keempat, fleksibel. Kelima, ekonomis. 6, dapat dimengerti. 7, tindakan korektif. Yang selanjutnya ada manfaat dari pengawasan. Ke-1, untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi pekerjaan. Kedua, mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Ketiga, menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan. Keempat, untuk menjadi dukungan bagi segi pribadi ataupun pekerjaan. Kelima, memastikan bahwa sebagai pribadi tidak ditinggalkan. Keenam, memiliki ruang guna mengeksplorasi pribadi. 7, merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. 8, menjadi proaktif bukan reaktif. 9, memastikan kualitas bekerja sehingga akan menyebabkan pekerjaan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.